Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafka Pratama dari kelas 10 TJKT 1. Sini saya akan menjelaskan materi tentang Cisco CCNA 200-301 part 1. Tugas industri. Oke, selamat menikmati. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu network fundamental. Oke, yang pertama itu pengenalan jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Implementasi jaringan. Penggunaan teknologi untuk menghubungkan perangkat memungkinkan berbagi data, komunikasi, dan akses sumber daya secara efisien. UTP LAN atau Local Area Network berbasis kabel wired LAN. Prosesnya melibatkan penggunaan kabel UTP yang diterminasi dengan konektor RJ45 untuk menghubungkan antar perangkat komputer secara fisik. Oke. Jadi, kabel yang biru ini dinamakan wired LAN karena kabel. Dan ini konektor RJ45. Kalau di contoh sini, di kabel ini sudah tersambung dengan RJ45. Jadi bisa langsung mencolokkan atau memberi koneksi ke komputer. Nah, di sini ada contoh kabel yang belum dipasangkan atau dihubungkan dengan konektor RJ45. Di sini contohnya memang seperti kalau bahasanya itu serabut lah. Ini juga memang terpisah-pisah, belum disambungkan atau disatukan. Oke, lanjut. Selain kabel, kita juga bisa menggunakan wireless atau media nirkabel. Media nirkabel yaitu media yang tanpa menggunakan kabel. Oke, di sini kita tidak terlihat. Bentar. Oke, jika kedua komputer saling terkoneksi dengan internet atau wireless, maka kedua komputer bisa disebut dengan jaringan komputer. Oke, selanjutnya kita akan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload Cisco Packet Tracer, saya akan memberikan tutorial mendownloadnya. Kita buka Chrome, lalu search Cisco Packet Tracer. Oke, nah kita pilih yang paling atas ini. Sebenarnya ini login dulu ya guys, karena saya sudah login, jadi kalau sudah login akan seperti ini. Nah, kalau sudah pernah login, kita pencet yang Getting Started with Cisco Packet Tracer. Nah, lanjut, pilih yang ini. Kita pilih yang download Cisco Packet Tracer 1.0.3. Pencet linknya.
bawah. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload sesuai dengan laptop teman-teman. Karena laptop saya Windows, jadi saya akan mendownload Windows. Oke. Tapi saya sudah ada, jadi langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Nah, karena ini mungkin video saya menghalangi, jadi saya akan menghilangkan videonya dulu. Nah, oke. Kita akan langsung pilih switch. Nah, yang ini switch. Oke. Lalu kita pilih PC. Nah, lalu pastinya kabel ya, kabel. Nah, coba nih kita kirim pesan, bisa nggak ya? Bisa. Oh, ternyata gagal guys, karena pastinya harus menggunakan IP address. Kita coba. Bentar ya. Kita masukkan IP-nya guys, teman-teman, ke desktop, lalu pilih IV configuration, masukkan IP-nya 192.168.1.1, lalu subnet. Nah, ini subnetnya ya, 255.255.255.0. lalu ke satunya PC 2 sama ya, ke IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.2. Nah, subnet. Ya. Nah, sekarang kita coba kirim pesan. Apakah sukses? Nah, oke, kalau sudah sukses berarti sudah benar. Kalau mau mengecek lagi, kita bisa cek ping ke sini, pencet PC, lalu command prompt, pencet ping, masukkan IP address-nya, 1.2. Nah, jadi selang-seling. Bentar. Nah, kalau sudah benar, di sini tulisannya akan reply. Oke, segitu. Kita lanjut materi. Nah, kita akan membahas TCP/IP model atau Transmission Control Internet Protocol. Jadi TCP itu adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, dan IP itu Internet Protocol. Oke, langsung saja. Bentar. Nah, oke, kita lanjutkan. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet.
merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Lanjut. Cara kerja jaringan TCP/IP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. 2. Paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Lanjut. Struktur OSI versus TCP/IP model. Di sini TCP/IP itu ada 4 sampai 5 layer. Kalau OSI itu 7 layer ya. OSI ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan physical layer. Kalau di TCP/IP, application layer itu ada, yang tidak ada itu atau digabungkan presentation layer dan session layer. Juga di TCP/IP yang tidak ada itu physical layer. Jadi lebih simpel bahasanya. Lanjut. Oke. Di sini juga kalau yang 5 layer itu application sama. Terus kalau di TCP/IP yang 5 layer itu yang mirip dengan OSI, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Oke, kita lanjut. Struktur TCP/IP model. 1. Transport layer atau lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan kendala komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Kita akan bahas TCP. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu UDP atau User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tanda pengenal, atau nomor urut. Tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Dari dua ini, pasti ada positif dan negatifnya. Perbedaan TCP dan UDP itu apa sih? Selain ini? TCP itu mengutamakan keandalan, lalu UDP itu mengandalkan kecepatan. Lanjut. Fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama itu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti yang tadi dijelaskan ya. Oke, setelah itu terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.